Halo, kalian sedang mendengarkan Dialog Podcast bersama Aji, Tamara, dan Jones. Selamat mendengarkan Dialog Podcast. Ketika hidup dilihat dari berbagai perspektif. Halo. Hai. Halo. Apa kabar? Kali ini gue baik. Oh, kemarin gak baik ya? Baik. Oh gitu. Jones gimana Jo? Oh baik dong. Alhamdulillah. Oh baiknya gitu sih. Baik. Tanya gua dong. Pengen banget. Aduh, nggak usah lah. Nggak usah Salah ya. Nanti episode baru nanti. Iya. Kapan tuh? Nanti panjang ya. Iya betul. Jangan dulu lah. Ntar aja ketika gua udah. Skip. Udah apa maaf? Hai, nggak tahu gua. Kemarin ada yang nanyain gua nih, kenapa lo akhirnya memilih jalur desain? Siapa yang nanya? Ada temen gua Gitu. lagi ketemu, udah temen lama. Kenapa lo? Kan gua lagi ikut kompetisi Nadanya gitu kan. gimana nanyanya? Gue pasti Ini udah lama gak ketemu Jo. Ketemunya langsung. Nanya, sekarang lu kan jadi desain, gue ngeliat di IG lu gitu misalnya. Terus ya udah gue tanya, iya gue desain. Kenapa lo jadi desain? Kayak lu anak IPA deh kayaknya. Ya, terus? Ya emang kenapa gitu? Nadanya gue Emang udah kenapa? hafal itu, Kenapa? IPA gue jelek kok, MTK gue 5 coy. Gue udah hafal itu, Udah hafal ya? Udah nada-nada kayak gitu Ya tuh akhirnya udah. gue jawab, bilang, ya kenapa? Gue nyemplung sih sebenarnya, gue masuk kan gue nyemplung ya, tapi ya udahlah. Gitu. Dan lu menurut lu gimana nih guys? Passion. Terus responnya dia Passion. gimana nih? Oh gue responnya dia. Ya udah iya aja. Cuma kan emang gitu. ya di Indonesia kan desain kayaknya kurang diinin deh. Masih kurang di apa ya kurang namanya? disayang. Enggak dilihat gitu Masih ya. dianggap sepele relevannya. gitu. Iya, Jadi bener. pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan seni di Indonesia tuh kayaknya Kurang ya. ya udah jadi kayak gitu-gitu aja Iya. lah anggapan mereka gitu. Bener. Harusnya lu balikin tahu ke dia. Kenalin Aji Syaputra SDS gitu. Wow. Gue malas sih ngeladenin kayak gitu karena udah terlalu sering tau. Iya, honestly gue juga mager kalau Iya. ngomong gitu kayak. Ya udah penting gue dapet duit, gue bikin karya yang gue suka ya udah. Cakep. Itu kan sesuai passion lu ya? Iyalah. Yang kayak gitu Iya. kan. Sesuai Ya passion lu tapi enggak? gue baru sadar tuh passion gue ketika gue nyemplung ke situ sih Jo. Ketika lu udah kuliah di situ. Iya, soalnya kan gue awalnya kan gue target gue tuh awal gue masukkan teknik mulu tuh. Karena bapak mama gue kan gitu kan, bapak mama lagi daerah banget gue ngomongnya anjir, Bekasi. Sebenernya gue kayak gitu, cuman gue frustasi lah. Lama gue tes SBMPTN gue kayak gak ada yang gue tahu anjir. Gue melakukan apa sih sebenarnya hari ini? Gue tes kayak I don't know what the fuck I'm doing gitu kan. Ya akhirnya gue masuk dia tuh jalur apa sih PNJ waktu itu apa sih yang tes Yang ada tulis. tes gitu. Tulis. Gue milih jalur apa desain grafis. Gue nggak tahu tuh desain grafis apa, gue pikir gambar-gambar doang kan. Ternyata Lolos. Iya. Itu karena kuotanya banyak juga sih kayaknya. Gue milih itu karena kuotanya paling banyak 200, gue inget banget waktu itu. Yang lain cuma 30. Kemudian gue masuk PTN. Pas gue ngejalanin ternyata kok asik ya. Ya awal-awal kan semester awal masih ngegambar manual. Lama-lama tuh kayak makin asik gitu. Gue belajar software, belajar ini, dan gue kayak di titik itu gue baru sadar ini bidang gue gitu. Karena walaupun istilahnya gini, walaupun gue di tahun-tahun semester awal kan mungkin gue belum jago banget, tapi setidaknya gue udah tahu kalau gue punya something tentang desain yang gue ngerti gitu. Gue ngerti layout, gue ngerti bagaimana yang komposisi yang bagus itu kayak gimana. Itu udah, maksudnya gue udah ngerasa gue punya basic itu. bekal. Iya, jadi kayak ya mulai titik itu deh gue sadar passion gue tuh ya udah gue di sini. Walaupun sampai sekarang gue masih kayak ditawarin kayak kenapa sih nggak coba bidang yang lain gitu. Sama siapa? Ada lah. Lu suruh kuliah gitu. Bukan, maksudnya suruh apa ya? Ngelamar kerja. Ngambil kerja tapi bukan bidang gua. Contohnya apa? BUMN. Ya walaupun BUMN ada sih yang berhubungan sama desain, tapi kan I don't know, gua nggak tahu, belum terpikirkan untuk bekerja di sebuah tempat yang company yang apa ya, yang kantoran gitu loh. Kadang tuh manusia enak kalau ngomong ya. Lu kenapa sih cobain Gratis aja? say ngomongnya. Iya. Sih. Iya, maksudku tapi kayak ya udah sih cobain dulu aja gitu. Ya tapi kan nggak mau gimana dong? Ya nggak sih, kalau misalkan ya kalau gue mau ya oke ya. Iya. Ya oke, thank you sarannya. Cuma kayak Iya sih. tapi kalau ngomong tuh kayak persuasif paksa gitu loh Tam. Jadi kayak kesannya kayak mereka tuh nggak tahu ya, kalau gue nangkepnya kayak omongan lu udah paling bener sedunia dan gitu. kayak orang yang memiliki hidup gue gitu. Bahkan yang ngajarin hidup gua juga gitu, yang Eta. gua ngerti gua jagonya di mana gua gitu. Iya. Ya kan sampai kayak
gue tuh bukannya apa ya, mungkin gue mau aja tapi gue cenderung malas gitu untuk belajar hal baru yang misalnya gue start dari awal lagi gitu. Paham Karena sih. nggak passionate ya. Iya mungkin itu, karena gue udah tahu bidang gue misalnya gue bekerja di sebuah agensi desain yang di situ lo belum tentu lo untuk liar banget gitu. Lo setiap hari harus mikir ini beda tiap hari itu beda. Kalau company kan takutnya rutinitas ya udah gitu, lo udah kerja ini tuh bikin template-nya kayak gini gitu sih gue menilainya. Akhirnya sampai sekarang pun gue akhirnya masih stuck gitu sama ya udah mimpi gue di sini gue kejar deh di sini, di mimpi gue sebagai desainer. Sampai sekarang gue masih berpikir gue pengen masuk agensi multinasional misalnya. Amin. Amin banget ya, amin ya Allah. Amin. Tinggal Amin, usahanya sampai aja stay ya. Belajar bahasa Inggris ya Iya Allah. ampun. Ada Jones. Oh iya benar. Walah. Enggak buka les sih. Iya. Soalnya bisa jadi peluang ya. Gue tuh pengen, gue kalau belajar sama Jones gue lebih excited karena gue kenal kan. Jadi gue nanya-nanya kayak enggak ada. Oh gitu, ini. bisa ya? Iya, lu Kan bisa lebih juga nggak kalau- malu juga kalau salah kan. Iya. Nanti gue paling mau marah-marahin aja kalau salah. Gimana sih Jo, lu marah tuh segimana gitu. Enggak, takut gue dimarahin Jones kayak juga deh kayaknya. Syaul. Jones marah tuh gimana? Iya gimana ya? Kalau gue marah serem ya. Tawarnya kalau marah gimana aja? Sering gue dimainin dia. Iya. Serem kan? Zaman dulu. Kenapa lu bandel? Masa lalu ya Jo. Oh, Iya. Enggak tahu nih orang-orang enggak tahu jangan dibahas. Iya, Oh, iya, nggak usah, boleh. nggak usah. Intern aja ini. Iya. Tawarnya gimana lu sekarang kan lu sebagai apa sih pekerjaannya sekarang? Gue itu sebagai asisten store leader Wish. di Ngurusin salah apa tuh? satu company retail di Indonesia. Wah, singa ya gambarnya. Wow. Lion ya? Oh, lain apa sih? Lion ya? Lion. Singa sama, Lion nama, singa. nama. Aduh, Juga coba ya. Anda tertitrik. I'm so dumb. Enggak, les Anda bahasa bukan Inggris. sodam, tapi Anda lagi nggak fokus. Tetap fokus. Penasaran kenapa gua enggak fokus? Itu dari Nggak. episode berapa ntar tunggu aja lah. Iya benar. Ketika Akan ada iya. waktunya kita membahas itu gitu Iya. ya. Kapan-kapan. Ketika udah siap ya. Betul. Kalau kalian berdua mah udah siap sih, kayaknya udah lama anjing. Apa tuh? Kok ngegas sih, Pak? Iya. Iya kok. Emang kedengeran anjingnya? Kayaknya enggak Lu ulang lagi ya? sekarang. Oh iya, maaf. Pip. Jo, tolong di pip ya, Jo ya. Balik Gimana? lagi, Iya, balik lagi. Gimana lo? Gua, maksudnya kenapa nih pekerjaan gua Iya, tuh kenapa? Lo udah sesuai dengan apa yang lo harapkan sih kan, misalnya kalau gue passionnya desain, gue kerja di bidang desain. Oke. Gitu. Kalau lo gimana nih? Kalau gua, fun fact-nya sebenarnya gua dari dulu pengen banget jadi guru. Kayaknya lu pada tahu Wow, juga kan. Gue tahu. pengen banget jadi guru. Gue suka yang namanya ngelit orang. Kan kalau misalnya jadi guru kan lo di dalam kelas ya lo harus ngelit anak murid lo kan. Iya. Terus harus ngajarin coaching apa segala macam gitu. Gue suka hal-hal yang kayak gitu. Terus gue juga suka sama yang berbau hitung-hitungan, matematika kayak gitu kan. Gue suka banget kan. Enggak, itu cuman itu doang gitu. Kayak gitu. Smart people. Yo, Dan people like us can relate. Cannot relate. close the door lah. Enggak gitu. Itu kan membuat orang zaman dulu banget. Kalau orang matematika pasti pintar kan enggak juga gitu. Maksud gue. Siapa? Gue ya percaya kalau orang jago matematika ya insya Allah pintar gitu. Amin ya guys. Iya. Amin ya. Ya maksudnya pintar literally yang akademiknya banget ya. gitu Iya, ya. akademik. Orang pintar beda-beda. Beda-beda bener. Membela diri gue. Bisa. Tetep bisa. ya, tetep. Lanjut. Iya, gue tuh suka ngajar dan bidangnya yang gue suka tuh matematika. Wih. Nah, kalau dihubungin sama pekerjaan gue yang sekarang sebenarnya masih mirip karena kan gue ini juga ya, gue punya beberapa rekan kerja yang harus gue coaching, maksudnya gue ngelit lah gitu di situ gitu. Kalau dihitung ya jumlahnya hampir sama satu kelas siswa gitu. Itu setelah gue ini ya 50, setelah 50. iya benar 50-an. Setelah gue renungkan ya. Oh, ternyata gue tuh punya rekan kerja yang harus gue maintain. Iya. Yang harus gue maintain tuh ya sama lah jumlahnya sama kayak satu jumlah kelas satu apa guys? Murid di kelas. Nah, jumlah murid di dalam satu kelas. kelas. Nah, ya ampun, susah banget. Gue juga dia juga bingung apa sih. Mbak, fokus Bapak, jangan bengong. Jangan bengong. Gue Ayo, udah Aji. berusaha fokus. Aduh. Aji semangat ya. Semangat tuh gua. Oke. Iya, jumlahnya tuh kayak jumlah siswa dalam satu kelas gitu kan. Terus ya udah gue ngerasa kayak gue sekarang sih gue enjoy banget ya karena Iya. sebenarnya hampir sama kayak jadi guru sekarang karena ngelit juga, nge-coaching juga kan. Kalau jadi guru kan lu harus tahu di saat mana lu butuh anak murid lu tuh butuh perhatian lu doang. Ada saat dimana anak murid tuh bener-bener butuh ilmu lu banget gitu kan. Nah sama nih kayak yang gue lagi gue alamin sekarang, yang gue jalanin sekarang gitu.
kurang lebih kerjaan gue ya kayak gitulah gitu. Terus dari segi matematikanya ya gue di bisnis banget kan, gue retail gitu. Gue bisnis, gue retail, yang di otak gue tuh cuan setiap hari gitu. Jadi gimana caranya gue harus cuan, strategi apa yang harus gue lakukan supaya gue cuan, bukan gue cuan ya, maksudnya company gue cuan gitu. Itu salah satu parah sih. gitu. Gimana caranya ya, strategi apa yang harus gue pikirin ya, gimana cara gue ngebimbing anak-anak gue nih biar tujuannya sama nih, satu visi, terus kerjanya jadi maksimal, terus juga people development juga gitu di situ kan. Jadi sebenarnya walaupun gue nggak guru, nggak yang pekerjaannya guru, tapi kalau lihat dari passionnya sih gue tersalurkan gitu di kerjaan gue yang sekarang gitu sih. Wow, alhamdulillah ya. Gitu. Walaupun nggak lurus langsung ke guru yang ngajarin Iya, murid-murid, tapi itu masih ngelit lah ya. Masih ngelit sih. Ngelit yang udah dewasa, yang udah bisa ngelunjak. Iya, bahkan gue yang paling kecil. Oh ya, fun fact, lo paling kecil tapi lo ngeliat orang-orang dewasa. Betul, itu awkward tantangannya. Aduh, awal banget lo kan. pemarah bingung. Iya, bener. Iya. Kan gue sampai di proses sekarang kan nggak singkat ya. Ya, Ya walaupun ya nggak singkat lah gitu. tapi lo ini kan, maksudnya MT yang jalur. Iya, jalur Yang itu. tesnya sulit juga kan. Iya, benar-benar kan udah tesnya agak lumayan, terus sampai MT gitu kan. Terus ke tahap yang jabatan yang sekarang kan juga banyak ujiannya gitu Iya. kan buat sampai yang ke sekarang. Oh, udah naik banyak atau? Enggak sih, ya Lumayan. lumayan. Gitu. Udah sih sebenarnya. Udah. Lumayannya tuh udah banyak kalau Tamara. Ya ampun, amin aja ya guys. Iya. Amin aja aku mah. Naik-naik kayaknya. Nanti kita bahas kali ya, seru Wow, tuh. wow. Nah, gue tuh kayak ngerasanya awal-awal ya ini kan proses ya. Itu sih yang tantangan terberat gue dari awal gue di interview sama orang HR ketika gue mau naik itu. Tantangan terberatnya apa Bu gitu kan? Iya. Ya gue people development. Karena Yang gue ngurusin harus orang. mendevelop orang-orang yang lebih tua dari gue. Pertama, jauh usianya di atas gue tuh jauh. Yang bener-bener gue paling kecil tuh di story itu kan. Terus yang kedua, mereka udah lebih dulu masuk ke company itu dibanding gue. Ada yang bener-bener udah masuk dari tahun 98 dan gue harus ngeliat mereka. Secara ilmu ya harusnya gue kalah banyak dong. Baru setahun dia. Harusnya dari waktu lu juniornya dia ya. Iya, bahkan sekarang ada yang baru mutasi, dia masuk di company gue dari tahun 90. Gila, belum lahir. Terus tadi gue habis meeting, terus gue bener-bener kayak, ibu kamu paling kecil loh gitu. Coba ibu tahun 90 udah lahir belum? Mohon maaf nih, kayaknya di planning juga belum gitu. Masih ditampung. Iya, Ngerti enggak, Jo? itu Enggak. tantangannya. Jujur gue juga ngerti. Ya semua kan juga dari tampungan awal. Ya udah gue ketawa aja, Iya, walaupun gue gak Iya, ngerti. gue paham. Paham ya? Oke. Iya gitu. Gitu tantangannya tuh ya gitu sih. Tapi gue mau nanya nih. Apa Iya. tuh? Jadi beberapa gue sempet pernah ada sharing sama satu orang yang dia ngomongin masalah passion. Jadi gini. Jadi ini orang ngomongin, dia pernah nanya sama gue. Dia nggak nanya sih, cuma dia lebih ngajakin sharing aja. Menurut lo, dia bilang gitu. Lo lebih milih orang kerja, ya udah, yang penting kerja dapat duit, atau lo benar-benar ngejar apa yang pengen lo mau? Dia bilang gitu. Itu dia nanya ke lu. Ya jadi dia kayak ngajak tuker pikiran gitu loh. Oke. Dia ngajak tuker pikiran, dia ngajak sharing. Kira-kira kalau dia nanya gitu, kira-kira gimana nih kalau menurut pendapat lu? Dia minta pendapat gua, jadi Oke. ngajak sharing aja. Nah, gua coba pengen mau ngajak aja gitu, kira-kira Iya. kalau dari kalian sendiri, Mm-mm. kira-kira pendapat kalian kayak mana nih? Kayak Ngomongin, mana tuh? kira-kira udahlah gua kerja seadanya aja, yang penting gua dapat duit, Atau lu benar-benar ngejar apa yang memang gua mau gitu. Dalam artian ya bekerja sesuai dengan passion lu gitu. oke, menarik sih. Siapa yang jawab? Itu terserah Sweet siapa dulu yang apa siapa sweet? yang Wow. siapa yang Sweet. terlontar di pikirannya. Gue dari tadi pikiran, oh ya ada pertanyaan itu tuh yang Seru sih. Ya udah gua deh. Boleh. Gas. Kalau menurut gua sebenarnya ada orang yang bisa bekerja dan survive dengan hidupnya melalui passionnya, tapi ada orang yang nggak bisa. Betul. Dalam artian dia yang nggak bisa ini dalam artian dia punya passion tapi bukan jadi passion itu bukan menjadi apa ya sumber penghidupan dia yang paling utama, Jo. Betul. Misalnya apa ya contohnya, kalau ambil contoh misalnya
kalau gue kan tipe orang yang sebenarnya punya passion desain dan gue bekerja di bidang desain. Yang menurut gue itu adalah sebuah keuntungan untuk gue, karena gue bisa, walaupun gue kerja misalnya gue capek, tapi gue tetap happy karena itu bidang gue. Tapi ada juga mungkin orang yang misalnya passionnya mungkin olahraga, dia suka dia jago main bola misalnya, tapi mungkin dia nggak bisa ngejar passion dia itu di real life misalnya, karena mungkin banyak di sisi luar orang sana, di luar sana yang mungkin lebih dibutuhkan gitu dari segi skill lah misalnya. Ya kan, maksudnya yang mau daftar pemain bola tuh banyak gitu. Betul. Ya jadi mungkin skill bola dia ini hanya dijadikan sebagai ya sebatas hobi, bukan dijadikan untuk istilahnya ya Mata mata pencarian. pencarian utama gitu. Jadi ada orang yang menurut gue, ada orang yang bisa berjalankan itu dua-duanya, yang menurut gue itu keuntungan untuk dirinya gitu. Ada yang emang orang nggak bisa. Kalau menurut gue, tahu dari kamu Tamara. Kalau menurut gue sih sebenarnya nggak jauh sama lu sih, Ji. Cuman gue pertama kali yang gue pikirin dari pertanyaan itu adalah harusnya kita tahu dulu kebutuhan kita saat ini apa. Kalau misalnya kita ngerasa kebutuhan kita yang utama ya sandang pangan papan ya. Sandang pangan papan lu sudah tercukupi dengan baik, terus lu pengen ngejar passion lu gitu. Ya udah silahkan kejar aja kalau lu ngerasa sudah cukup. Tapi kalau misalnya nih kebutuhan utama lu ya kayak sandang pangan papan lu masih belum full ya, masih belum terpenuhi, terus lu maksa nyari mata pencaharian yang sesuai passion lu, yang mana mata pencaharian itu nggak bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan utama lu. Jadi kayak itu nggak realistis menurut gua. Menurut gua gini, lu ngejar passion boleh banget, karena itu kan ngebuat lu bahagia juga yang ngejalaninnya. Tapi lu juga jangan lupa untuk realistis gitu. Kayak misalnya gua itu, misalnya gue pengen banget jadi guru kan. Gue pengen banget nih jadi guru. Gue udah kuliah nggak guru, tapi pokoknya nggak mau tahu gue pengen jadi guru gitu. Terus gue jadi guru nih, tapi kan gue jadinya nggak maksimal karena gue nggak punya basic jadi guru, nggak punya SPD gitu kan. Jadi paling gue cuma bisa ngajar les yang ya kecil banget lah, freelance doang misalnya. Misalnya gue freelance doang, sedangkan kebutuhan gue saat ini adalah di usia gue ya, gue udah harus nabung buat pernikahan misal. Ini bayangan gue aja ya, gue udah harus nabung buat pernikahan, gue pengen traveling sana sini, gue pengen ngajak bokap gue jalan sana sini. Gue nggak bisa penuhin itu karena dengan gue ngejar passion gue cuma penghasilan segitu gitu. Kan itu nggak realistis, karena ujung-ujungnya gue nggak bahagia karena gue selalu ngerasa kurang. Nah itu sih menurut gue yang harus benar-benar dipikirkan matang-matang gitu. Jadi kalau intinya sih menurut gue tetap kita harus mengejar apa yang sebenarnya harus kita penuhin dulu gitu. Iya benar. Dibandingkan, kalau menurut gue ya, dibandingkan passion gitu. Passion itu sebenarnya bisa jadikan sampingan. Kalau menurut gue tadi kayak Tamara misalnya freelance. Iya benar. Misalnya lo bidang asli lo misalnya apa sih aja bidang lo aja? Gue teknik. Nah misalnya teknik ya. lupa kan? Terlalu lupa nama gue. Aji nggak apa-apa kok Ji. Misalnya ya skip. Misalnya aku teknik mesin, Ji. Nah iya tadi mesin, konversi energi. Betul, kan? D3 teknik konversi energi. Nah itu kan misalnya Jones bidangnya itu. Yes. Misalkan someday lu bakal dapat pekerjaan di bidang itu. Tapi yang gue lihat misalnya, atau lu udah tahu kalau sebenarnya passion lu desain. Oh gila. Tapi ternyata dari bidang desain itu ternyata yang lebih menghasilkan adalah bidang pekerjaan lu di bidang teknik itu. Lu gak harus menghilangkan maksudnya passion desain lo itu. Lu bisa menjadikan desain itu menjadi misalnya jadi freelance. Lu bisa buka orderan, atau sekarang banyak kan website yang ngejual desain kayak gitu. Jadi benar. Lu mengcombine lah, cuma tetap menurut gue yang paling utama dari passion maupun apa tadi itu kehidupan apa sih? Realitanya ya, menurut gue realita tuh lebih penting. Karena ya kalau passion gak ngehidupin lo ya buat apa? Bener. Dan di akhir sharing kemarin pun, nggak kemarin sih, udah lama juga, akhirnya memang kita sepakat gitu untuk ngomong kalau semuanya dibalikin lagi ke pribadi orang benar. Itu jadi nggak bisa kita kayak ngepatokin lu harus gini ya, dalam artian lu cari duit pokoknya nggak mau tahu lu harus jadi PNS. Tapi lu nggak boleh ikut passion lu ya, atau ayo dong ikut dong passion lu dong, lu tuh nggak gini tapi gini. Maksud gue gini sih, dalam artian banyak orang yang kayak mencoba untuk dalam tanda kutip membunuh seorang dengan kata-kata yang seakan-akan kayaknya mereka tuh nggak pernah tahu apa artinya gitu, kayak memaksakan karena dalam tanda kutip dia keluarga,
Iya. karena dalam tanda kutip dia sahabat dekat Mm-mm. atau pacar. Mm-mm. Enggak, Ngomongnya ke muka gue anjing. enggak, maksudnya gitu loh. Jadi ada banyak orang yang ngerasa karena dia kepemilikan, ini enggak salah sih. Kepemilikan tuh apa sih? Oh, Kepemilikan keluarga. dalam artian yang kayak merasa tadi. memiliki. Jadi kayak Lu. merasa berotoritas, yang keluarga. ya Oh, keluarga, iya, iya, pacar, sahabat, jadi ngerasa kayak mereka yang tahu gitu. Iya 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 iya. Tapi sebenarnya gini, hal kayak gitu menurut gue ya, Hmm. itu nggak salah. Ya lu Hmm. punya hak lah masing-masing buat ngasih saran apapun. Hmm. Cuma jangan sampai kayaknya lu yang paling semangat gitu, maksudnya lu yang jadi ngatur. Mm-mm. Dan ini juga yang jadi ini juga sih, jadi apa ya, dalam artian jadi pelajaran juga buat gua, Iya. buat nanti kalau misalkan gue jadi orang tua, Betul, Hmm. betul banget gue juga sih. karena ini bisa bikin tertekan loh. Seriusan. Apa tadi suaranya tipis-tipis itu apa? Iya, jadi ketika orang yang benar-benar kayak dipaksa untuk ngelakuin sesuatu yang gue punya cerita seru sih. Jadi dulu tuh gue bener-bener kayak nggak pernah kepikiran banget gue bakal kuliah apa. Mm-mm. Yang penting masuk negeri. Nggak, Oh enggak juga. Salah. Itu gue. gini Aku pun. gue ulang. Jadi tuh dulu tuh gue cita-citanya banyak banget Ji. Mm-mm. Waktu gue masih TK gue pengen jadi astronot. Oke. Aduh susah di Indonesia. Ya, Astronot, cita-cita anak kecil lah. anak TK. Template. Ntar Terus pilot, Kan template banget. SD pilot. Terus karena gue SMP kelas 1 kacamataan, Gak bisa. gak bisa. Wah, pupus. Gue harus jadi menguburkan. ini, mau jadi kerja optek sais. Undang-undang kacamata ya. Iya. Terus, Boleh. Optek sais. Tapi gue belum kepikiran begitu, belum kepikiran wirausaha kayak gitu. Oke. Nggak tahu. Ya belum tahu juga sih. Iya, masih template kan kata Tamara bilang. Hmm. Terus Itu kan akhirnya dokter, dulu kan harapan orang tua aja biasanya. Oh, Sabar. Jadi dokter ya. Jadi Sabar. dokter namanya. Kamu yang sabar ya, Ji. Ya, karena di dokter itu doang. Iya, Dokterin, baik. dokter. terus abis itu masuk ke langsung dokter. Hmm, Nah, tapi sebenarnya gue tuh di SMA udah punya passion. apa? Kalau nggak teknik, sastra. Oh, Oke. Inggris gitu. Sastra Inggris. Heeh. Jadi gue dua hal itu sebenarnya. Iya. Tapi kebodohan gue adalah yang masih gue sampai sekarang kayak gue nggak nyesel sih. Gue nggak nyesel bukan nggak nyesel sama sekali, tapi nggak nyesel aja lah pokoknya. Mm-mm. Gimana? Kan Tidak ada, menyesali yang udah terjadi gitu iya, maksudnya. tapi levelnya bukan gue nggak nyesel banget, tapi nggak nyesel aja gitu. Jadi dan nggak tahu kenapa pas lagi gue SNMPTN gue milihnya kedokteran. Bro, berat banget. Jauh. Jauh ya, Jo. Mohon maaf. Jadi makanya di situ Jauh, kayak berat juga. Iya. itu kayak gue sempat mikir aja gitu waktu masih kuliah, kalau misalkan gue dapet kesempatan SNMPTN lagi mungkin bisa kali ya gue dapet apa yang gue mau. Mm-mm. Cuma yang akhirnya kan gue dapet sesuai dengan apa yang udah gue pilih, akhirnya di PNJ. Terusan Di mana tuh? PNJ. Lu atau PNJ? Romangun. Bukan ya? UI kali ah. Iya. UI mah Salemba. Jangan ngomong Bangun tuh UNJ. Oh, maaf Saudara. guys. Oh ya, Mia baik. Iya, maksud gue, dan itu adalah emang karena kondisi-kondisi yang gue kayak ikut-ikutan sebenarnya. Mm-mm. Iya. Jadi yang mau gue Yang pas ini ya pas masa-masa ngisi kuliah. Iya, di iya. SMA ya. Jadi- Gua juga sih gua. yang mau gue kasih tahu adalah terlebih khusus kalau misalkan ada yang masih minor lagi. Lebih khusus kalau misalkan masih ada yang SMA, SMP, menurut gue nggak usah takut sih untuk milih apa yang lo mau. Betul. Jangan please banget jangan mikir kalau IPA tuh superior. Ya, Jangan mikir kalau IPA tuh bisa masuk semuanya, karena gue dulu pernah dibilangin udah lu masuk IPA aja sama ada saudara gue dulu. terus juga bisa masuk IPS. Enggak, iya nanti kuliahnya bisa masuk semuanya. Aduh. Nanti kuliahnya bisa masuk semuanya, kerjanya enak. Gue juga denger tuh. Padahal pas kuliahnya susah sendiri ya, nggak punya basic. Jujur ya waktu gue pas ngeliat jurusan kuliah itu gue ngeliat ada hubungan internasional, aduh kata gue kenapa gue anak IPA, harusnya gue anak IPS aja, harusnya gue anak IPS gitu. Dalam artian kayak Iya. gue nyesel banget gitu sebuta itu waktu SMA. Yang Iya. ada di pikiran gue tuh cuma sekedar template, Mm-mm. maksudnya dokter, pengacara gitu-gitu doang yang gue tahu. Iya, benar. Karena pas lagi ngeliat jurusan kuliah tuh kayak wah gue tertipu dengan mitos-mitos kalau IPA tuh bisa masuk semuanya, apalagi pas dibilang kalau kamu- Iya. tapi enggak, maksud gua ya kita punya bintangnya masing-masing. IPA IPS tuh punya bintangnya masing-masing Iya, gitu maksud loh. Lu kalau masuk IPA kalau emang lu bagus di bidang itu ya lu bagus. Iya, kalau lu Kalau masuk IPS lu IPA, bagus juga iya, bagus gitu. gitu.
Jadi IPS IPA menurut gue nggak ada yang bagus jelek. Betul. Menurut gue kayak Selama lu berprestasi di antara dua bidang itu ya udah. iya, karena menurut gue Stigma sih guys. generasi sekarang harus berubah sih stigma kayak gitu, karena nanti berkelanjutannya di pekerjaan. Dan lagi balik lagi ngomongin ke passion yang sama tadi. Start dari cara mendidik gak sih? Mm-mm. Tapi kalau sekarang menurut gue orang udah pada terbuka sih. Iya. Udah pada terbuka, udah pada nganggep kerjaan tuh bukan cuma dokter, pilot, apalagi pengacara, apalah. Iya, sekarang udah mulai YouTube seni Iya. gitu kan, seni Iya. nge-podcast like us. Iya. Tapi ini mah ya semoga bisa jadi pekerjaan, ya Jadi yang berkarya aja. Ada hikmah juga kita jadi tahu perspektif dari masing-masing. Iya betul, Positif betul. aja sih buat Nggak apa-apa. kita kebetulan juga happy ya. Mm-mm. Gitu. Tadi gue mau ngapain gue lupa. alah, lu lupa mulu. Ding. Oh iya ini berarti biasanya kayak udah dari generasi kita nggak sih udah mulai sadar itu. Iya. Kalau kita udah ntar bakal someday jadi orang tua ya kita bakal ngeluarin dari sedini mungkin gitu. Bener. Jadi kita udah mulai peka gitu misalnya dari TK gitu. Kita udah bisa ngasih misalnya suka angka kah atau suka gambar kah gitu. Dan gue sih kalau misalnya someday gue jadi orang tua gue pengen ngarahin ke arah situ. Kalau gue pengen dia apa ya dari kecil udah tau passionnya apa jadi ketika gede dia jadi something. Iya betul. Dibandingkan dia dari SD SMP SMA dia nggak tahu mau kemana gitu. Iya, karena Iya, kayak benar. telat banget sih. Nggak telat banget sih, nggak ada kata telat sih memang. Ada Cuma- yang sukses, ada yang sukses juga dengan cara Iya, kayak gitu. benar. Cuman nggak setiap orang punya kemampuan yang sama gitu. Ya harus tahu aja jenis anaknya kayak gimana. Iya. Cuma maksudnya kan biar lebih maksimal aja gitu. SMA 3 tahun. Ya sekolah iya oke 3 Kuliah. tahun berapa? 12 tahun ya. SMA ya sih 12 tahun. 12 tahun. 12 Enggak, tahun. SMA 3 tahun, sekolahnya 12 tahun semua. Iya. Tapi Lu ngomong SMA 12 tahun tadi. Ya maaf. Lanjut aja yuk. Bisa yuk. ya, maklum lah. Kayak batu-batu kan dulu. Jadi gitu deh kalau menurut gua Iyalah bener-bener. harus diarahin dari kecil. Jadi pas gede even dia harus terpaksa sekolah 12 tahun SD, TK, SD, SMP, SMA ya at least dia punya something atau yang kayak les gitu loh sebenarnya. Itu dah Misal dia suka nyanyi ya les Ya nyanyi, udah. ya udah. Sekarang yang ini ada di juga pikiran menghasilkan gua. kok. Iya bener. Dia bikin rekaman di apa ya Spotify misalnya gitu aja bisa ditarik produser kan. Nggak ada yang Asal tahu. serius kan. Iya. Dari YouTube ya. Ya YouTube misalnya dia jago bikin konten ya YouTube ya udah. Iya bener. Selama positif kita bisa orang tua bisa ngarahin ya walaupun susah sih entertainment mah. Pasti. Ya tapi jangan ini sih, jangan susah nih. Enggak, bukan susah ininya Jo. Mungkin keresahan orang tua tuh kan misalnya dulu gue pernah hampir kapan nih pas gue kurus tuh ya. Oh yang ditawarin. Iya, gue sempet ditawarin berapa kali tuh, cuman buat bapak apa sih Birken apa sih bokap nyokap ya? Iya. Udah sih bapak aja, bapak Tahu. Gue Bekasi banget gitu. Iya, Ya, nggak apa-apa. Bangga dong harusnya. Oke anak Bekasi oke. Iya. Gue sempet ditawarin berapa kali ya, random gitu loh di kereta di tempat mana. Yang di kereta gue nggak tahu sih itu kayak munafik dikit lah. Walaupun gue nggak tahu juga ya, masa dari looksnya dia munafik gitu. Sampai di fotokopian aja pernah ditawarin jadi artis terus artis gitu gue nggak suka. Gitu yang band-band alay gitu. Wah. Tapi gue nggak suka aduh. Gua Video klip gitu maksudnya. mungkin ya. Tapi gue siap tuh jadi band alay gitu. Ben alay. Sentil juga nih Ben alay. Kalau yang gitu gue ditawarin main sinetron FTV gitu cuma gue udah dikasih nomor handphone dia cuma gue nggak ngubungin karena emang gue cerita sama bokap nyokap juga kan khawatir juga sih sebenarnya kan dunia entertainment agak gimana ya Stigmanya. bukan stigmanya juga ada yang namanya ditipu lah ya pergaulan juga apalagi kan gue anaknya gitu kan ya lala ke bawah gitu Iya lu ini emangnya. ya sih gue kalau orang asik ya gitu Lu tipe yang ngeflow. ngeflow aja Mudah gitu. hanyut ya? Iya kalau asik ya ayo gitu Kalau enggak ya, ayo juga gue mah hayoan anaknya santuy Baiklah. gitu. Ya berarti inti dari semuanya sih sebenarnya ya kembali ke pribadi masing-masing Iya. sih. Iya benar. Kalau mau ikutin passion lu kalau lu bisa lo yakin lu bisa hidup dari passion lu bisa jadi something dari passion lo ya go ahead jalanin Iya gitu. benar. Kalau emang lu ngerasa aduh kayaknya gue nggak bisa hidup nih dari passion gue harus punya something yang menjadi Biar ngenolong ya. iya Biar misalnya menolong dulu. jadi apa ya apa sih namanya itu Penopang. iya penopang utamanya gitu sedangkan Mm-mm. passion lu jadi ya semacam hiburan atau tambahan dalam hidup lu aja gitu. Setuju. Kalau mau ngidupin duanya butuh ini sih, memang butuh ada Effort effort banget. Ya itulah harganya kalau lu mau berpassion. Iya That's
usaha kalau Iya. emang lo mau ya beruntung kalau lo yang udah bekerja sampai passion lo gitu. Iya betul. Kalau emang lu merasa lu pengen kejar passion, lu harus kejar di bidang itu, kejar. Kalau emang lu merasa tertinggal di passion lu ya lu kejar biar lu nggak tertinggal gitu. Setuju. Yang penting sih kenal dulu aja sih sama diri lu sendiri, tahu kebutuhan diri lu sendiri apa, baru deh lu mutusin mau gimana. Yakinkan lu bisa hidup dari mana dulu. Iya. Yakinkan. Cukup Jo. Itu lah gua Cukup. Oke. Sekian aja Yap. dari kita hari ini. Yap. Kali ini deh. Semoga yang mengejar passion semangat, kejar passionnya. Yang belum bisa menjalankan passionnya menjadi kehidupan utamanya, tetap semangat, lakukan passionnya sesuai porsinya masing-masing. Sedap. Asik, so iya banget gue. Oke, Sekian, bye. oke, bye. Dadah, makasih.